Justru ternyata di balik itu lo orang yang bertolak belakang dari personal yang lo bikin sama ya. yang gue bikin gitu. Oke, sabar dia cuy, justru Asli. cuy. Sabar banget gue mah. Banget tuh ya. Iya. Pakai banget ya. Asli gak pernah gue marah. Ini orang nanya goblok nih emang. Parah lagi dia. Udah tuh udah ampun. Makanya setelah itu akhirnya gue cash aja lah udahlah. Bapak. Gue bilang ya aku hilaf segala macam. Gue bilang aku janji gak ngulangin lagi. Jujur gue ngomong gini. Satu hal yang kamu perlu tahu gitu. Dia itu cuma dapat badan aku. Hati aku tuh buat kamu sebenarnya. Tai. Joki. Langsung meluncur dari Jogja. Dari Jogja langsung Gua ke akuin. sini. Baru sekali nih Gen ya. Baru sekali ini gue. Kita udah janjiannya udah lama. Iya. Udah lama udah janjian pengen kesini, cuman belum ketemu tuh yang waktu itu. Sekarang langsung dari Jogja ke sini. Udah kayak duta gua. Benar Dari Jogja langsung gawe. Kayak Heru Segidok. Heru Segidok. Bener. Iya, asli. Banyak tuh dia sekarang ini aneh. Projectnya kan bukan nama Segidok doang, dia punya yang dap-dap juga tuh. Bener. Tapi lu udah main ke warungnya dia? Belum. Di Prawiro Taman. Di Jogja. Di Jogja? Belum. Warung Heru. Belum. Makan-makan Indonesia itu kan Prawiro Taman vibe-nya kayak seminyak. Iya. Banyak bule. Nah dia ada warung di situ tuh. Oh, belum sempet. Orang gua ke Jogja kayak kemarinnya cuman benar-benar hari Sabtu di Solo perform. Hari Minggu di Jogja. Di Solo aja itu harusnya gua ada mampir ke tempatnya Mami Nunung, kan Mami Nunung juga punya resto kan. Oke. Hari Minggunya tutup. Harusnya paginya tuh gue rencana gue pengen sarapan di tempatnya Mami Nunung. Minggunya tutup. Tutup ya? Heeh. Bertiga loh sama anak-anak? Bertiga sama Arif Alfiansa juga, jadi berempat. Oke. Case yang performernya ada 4 orang. Oke. Tuh. Di Jogja semalam doang dong? Semalam doang. Bener-bener perform doang. Jadi gue nyampe Sabtu siang. Habis itu sore tuh kita promo ke radio. Kan promo film kan. Iya. Nah malamnya tuh baru kita perform. Siangnya besoknya hari Minggu baru berangkat ke Jogja. Pesawat juga? Enggak, naik bis dari Solo ke Jogja. Naik mobil. Oh deket ya? Deket. Sejam doang iya. Iya. Situ udah malamnya perform lagi. Padet Sih asli. Sebelumnya motoran? Minggu sebelumnya. Oh itu weekend sebelumnya. Weekend sebelumnya ya? Iya. Tanggal 10, 11, 12 tuh motoran. Jadi pengawalan doang gua. Hibsi kok gak ikut? Hibzi kan gak doyan motoran dia malu katanya. Padahal mah kita mah terima-terima aja. Maksudnya lu kalau mau motoran mah santai aja, gak harus gua motornya ini doang. Dia bilang jujur Lexi. Iya, dia bilang motor gua Lexi doang. Ya kita mah kagak mandang kayak gitu-gitu Bener. kan. Udah motoran mah motoran aja. Lagian motor Matic dalam sebuah perkumpulan motor-motor Harley apa gitu-gitu, motor-motor gede itu, motor Matic itu yang paling berjasa sebenarnya. Karena? Gampang muter. Jadi misalnya beli rokok dia yang muter. bener. Iya, misalnya buat runner tuh biasanya Iya, motor iya. harusnya motor Matic gitu. Iya. Nah kayak dia menghindari tuh justru daripada gue disuruh. Ya, Tapi dia beneran gak pernah ikut tuh? gak mau dia. Orang dia motoran dari Bintaro Sepatan yang ngomel-ngomel ke Rispo. Gara-gara Rispo motornya disimpan di bengkel. Jadi waktu peresmian inian gue, bengkel gue, workshop Iya. salon motor gue tuh, dia datang naik motor dari Sepatan karena gue bilang mau motoran gitu. Oke. Datang dia naik motor, sore dia naik motor. Nah motorannya malam, dia bilang motoran sampai jam berapa? Sampai jam 11. Kemalaman ini mah gue pulangnya gitu. Gue dari Sepatan. Rispo pulangnya naik apa? Rispo motornya taruh situ gitu. Jadi dia Rispo naik mobil pulangnya. Bete banget dia langsung pulang sendirian. Udah males banget dia. Padahal baru ya lah Bintaro Sepatan doang. Iya. Dia naik motor nggak doyan. Oh gitu? Nggak begitu doyan. Jalan kaki baru bang, asli. Oh dia cerita? Jalan kaki. Cita-cita jalan kaki sampai Jogja. Buset. Cita-cita, impian dia bilang. Dalam rangka? Nggak ada, emang dia senang jalan kaki dia bilang. Bukan nazar? Bukan nazar, dia bilang gini, pokoknya lagi waktu itu GJLS Show, jadi bintang tamunya Boris. Lagi ngobrol-ngobrol aja diajak, ya seputar motoran juga. Lu tuh hobinya apa sih? Hip gitu. Hobi gue tuh jalan kaki sekarang.
Dia pernah ada orang storyin, dia jalan kaki pakai sendal nggak pakai sepatu. Terus lagi ada di balik pohon gitu. Terus nggak tahu dia lagi apa, kayak abis nunduk gitu. Di videoin sama orang. Gue sangka gembel sumpah. Dari jauh kan gitu. Kayaknya dia muter balik deh orangnya tuh. Kayaknya habis ketemu Hibzi terus dia muter balik. Jadi dia dari jauh tuh udah video Hibzi. Bang nih bang, Hibzi bang, naik jalan kaki nih bang, lagi hobi jalan kaki gitu-gitu sama orang kan. Gue nggak kedenger suaranya kan. Biasanya kalau nonton story kan kadang kita nggak dengar suara kalau lagi di tempat ramai gitu kan. Jadi gue ngeliat videonya doang. Dari jauh bilang, ngapain orang videoin gembel? Gue bilang gitu kan. Dari dekat kata Hibzi, dia lagi mungut sesuatu gitu di bawah. Pakai sendal. Tapi dia emang lagi jalan kaki. Hobinya gitu. Itu dilakukan dari tahun berapa? Baru-baru ini kayaknya Ada setahun belum? Kalau gue lihat kayak setahun ini dia lagi semenjak dia diet lah, dia kan nurunin. Dia kan gembrot banget kan, dia kan kayak gajah bengkak kan, dia kan. Iya. Terus dia nurunin lah, terus dia senangnya jalan kaki. Makanya dia bilang waktu itu, gue kalau hobi jalan kaki, makanya cita-cita gue aja, gue pengen jalan kaki sampai Jogja. Buset. Cita-cita dia. Seminggu lebih kali ya? Lebih. Tapi dia kalau beneran tuh pengennya jalan kakinya juga jalan, terus ada mobil ngikutin. Jadi misalnya di berapa kilo misalnya capek atau nyampe sini ntar dia nginep di hotel gitu-gitu. Bagian nginepnya nggak apa-apa sih, cuma nggak masuk ke mobil. Nggak masuk, pokoknya dia pengennya jalan. Kalau misalnya kenapa-kenapa jadi mobil standby. Dikawal ya, boleh. Dikawal gitu. Cuma kan supirnya pasti bete kalau ngikutin orang jalan kaki naik mobil mah. Ya, lama kan gitu. Lama bener. Ini nginjek gasnya juga kayak gimana pakai jempol doang. Nah, itu. Dia bilang tapi masuk ke film kalian nih. Itu menjadi bagian salah satu nazar dia. Ya, betul. Bener gak? Bener. Dia bilang berapa ya? 3 juta apa tuh? Pokoknya pertama dari 500.000. 500.000 itu kan si Rispo bikinin SIM 10 orang. Bener. 10 orang mau dibikinin SIM sama dia. Iya. Yang SIMnya mati atau yang baru mau bikin SIM, ntar dia bikinin, dia urusin, dia bayarin lah gitu. Kan ada biaya, emang ada biaya administrasinya kan. Betul. 1 juta penonton itu dia bayarin pajak motor orang yang mati. Gila. Jadi pajak tahunan, bukan pajak 5 tahun ya. Iya. Pajak tahunannya dibayarin gitu, Iya. diurusin. Si Hibzi 1 juta penonton itu dia jalan kaki dari Sepatan sampai kantor GJLS Tangerang. Gila. Itu berapa kilo tuh? Durasi jalan 3,5 jam. Kilometer berapa ya, gue juga belum ngecek lagi. Pokoknya durasi jalan Dari Kemang kemana deh? Coba kira-kira. Kemang kemana ya? Senayan. Oh, kedeketan itu mah kagak. HI. Kayaknya dari kalau durasi naik motornya mungkin sekitar 30 menit sampai 40 menitan lah. Kayaknya dari Jakarta Barat, dari Jakut Kemang kali ya. Dapat kali ya. Oh, kalau 40 menit sih dari Warkopolim ke Bintaro naik motor tuh gua. Iya segitu. Tapi itu masih deket deh kayaknya dah. Sektor 9. Oh, sektor 9 ya, Geraha ya? Iya, dekat situ. Dekat Geraha ya? Gue Emerald. Ya, segitulah kurang lebih. Jauh. Nah, dia mau jalan kaki tuh. Itu 1 juta penonton. Iya. 3 juta Gimbal. kita bertiga gimbal. Kita bertiga gimbal. Lo yang ngusulin kayaknya nih. Iya, gue yang ngusulin 3 kan? juta gimbal. Karena gue nggak pengen malu sendiri. Gue tuh pengen gimbal dari dulu tapi nggak pernah pede gitu. Nah, ini gue bilang udah 3 juta gimbal. 3 juta gimbal, si Hibzi jalan kaki dari Sepatan sampai GBK. Iya dia bilang tuh. Sudah gimbal. Sudah gimbal. Jadi gimbal-gimbal jalan kaki dia. Wah, bener. 3 juta tuh. 5 juta penonton. Udah gimbal dimandiin. 5 juta penonton mandi di keramaian, siapapun boleh nyiramin, boleh nyabunin. Kita bertiga. Keramennya di mana nih kira-kira? Misalnya CFD gitu. Ntar kita nyediain emang ada mobil air, shower gitu ya. Atau shower, jadi entah pakai ember, entah pakai apa, jadi orang boleh nyiramin kayak orang dimandiin mau nikahan gitu. Iya, siraman. Iya, disabunin sama penonton sama orang-orang yang ada. Ini 5 juta nih. 5 juta bertiga. Bayangin orang gimbal-gimbal dimandiin kayak apaan? Agak di keramaian. Iya. Badan agak bulat jujur. Badan agak bulat jujur. Tapi ada nggak boleh masuk ke selangkangan tangan. Iyalah pasti. Badan doang. Aku tuh ada yang masuk begini kan. Dari belakang gitu kan begini. Dikerok-kerok nggak boleh. Paling punggung-punggung doang lah. Iya. 5 juta. 5 juta. Habis itu apa lagi? 10 juta Rispo sama Wancoy. Bener. Rispo sama Wancoy udah salaman tuh. Udah salaman. Udah. Jadi kalau udah 10 juta, Wancoy dibeliin X-Max baru. X-Max baru full teknologi. Bener. Gitu deh Wancoy. Lo harus ada sumbangsi dong. Karena si Hibzi bang bensin 1 juta. Ke Wancoy.
sampai tumpah lagi. Sejuta yang pasti tumpah sih. 200-nya tumpah X-Max kayaknya. Lu helm aja. Helm ya? Boleh. 10 juta. Gue masalah ini, gue belum pernah ketemu sama Wancoy. Iya. Jujur gue gak pernah. Main bola lo gak ikut. Main bola gue gak jadi ketemu. Terus yang Warkopolim dia janji mau datang, dia gak ada. Dia gak ada. Nah terus di Green Boys dia ada, gue nya gak bisa datang. Gak tahu nih kenapa ya. Ya paling di Vindes ntar kita. Volley bisa, iya. Ya, tapi kalau misalkan gue sih ngeliat orangnya baik ya, Wancoy ya. Personal sih kayaknya jujur ayah yang baik lah. Agak berat untuk part itu. Jujur, masa selama udah salaman nih sama si Rispo, dia malah langit-langit gini. Po, 9 juta aja bisa gak? Ya, masa nawar? 8 juta deh motornya turunin aja. Jatuhnya udah perlu. Jatuhnya emang kebutuhan kalau kayak gitu. Masa 10 juta X-Max gini deh Po, kalau misalkan 8 juta beat pop gak apa-apa dah. Tapi seru sih, gue ngeliat kan dikasih lihat teasernya tuh. Kalian udah berapa tahun merencanakan si film Gejelis ini? Balik ke film balik ke film. Film ini tuh sebenarnya kalau kita tuh emang pengen dari dulu banget pengen bikin film. Jadi makanya kan kita dulu tuh awal-awal 2020-an, 2019, 2020 lah, 2020 kita bikin film pendek. Judulnya Kuyup dulu. Itu lagi musim-musimnya Tilik, tau gak? Tilik. Tahu. Tilik tuh kan lagi rame tuh, film pendek Tilik tuh. Terus kita kepikiran kita bikin film pendek yuk, karena sebelumnya sketsa doang. Gitu. Abis itu karena ada film pendek kita bikin film pendek gitu. Rilisnya di YouTube GJLS. Di YouTube GJLS. Durasi 11 menit. Lama. Iya, film pendek 11 menit. Lama alias itu kan. Bener-bener 11 menit, habis itu kita syutingnya cuma 4 jam. 4 jam. Bikinlah film Kuyup. Nah, habis film Kuyup itu syuting, terus kita kayak ngerasa happy lah gitu. Seneng ya bikin filmnya gitu. Terus apalagi begitu diupload hasilnya responnya positif banget. Bener-bener banyak sineas yang ikut merespon film itu. Termasuk Vino, termasuk Tora, termasuk Koernes gitu-gitu. Banyak lah yang respon film itu dengan hal yang positif gitu ya. Entah ada yang ngatain, maksudnya ngatainnya anjing banget nih film nih, sumpah nih goblok banget gitu. Gitu-gitulah. Ini film kiri gitu-gitu. Termasuk Monty Tiwa, director kita. Film kiri tuh ya? Film kiri. Wah, gue harus nonton tuh kalau film kiri tuh. Film kiri. Oke. Nah, dari situ tuh kita udah kayak kita harus bikin film panjang nih, cita-cita kita harus bikin film panjang gitu. Maksudnya film bioskop, film beneran yang ada di bioskop gitu. Udah ada impian itu. Nah, Pak Monty Tiwa pernah ketemu Rispo. Dia nonton Kuyup kan, Monty Tiwa. Dia ngomong, gue nonton film lu itu film kiri banget. Maksudnya itu bener-bener film bener-bener out of the box. Itu film keren dibilang. Dia muji malahan. Padahal filmnya ngaco sebenarnya. Jujur itu bikin ngaco banget kita. Nggak ngerti. Masih ada nih di YouTube loh? Masih ada. Gue nonton antara. Bener-bener ngaco lah gitu. Kayak kita pengen di skrip tuh kita pengen adegan hujan. Gak punya shower. Pakai gayung dari atas. Gak ada selang, gak ada ini kan. Kebutuhan gak ada, pakai gayung. Tangan bocor. Jujur tangan gayungnya bocor gitu. Padahal udah ngumpet. Tapi ya namanya juga orang blow on semua kan yang bikin kan. Terus ya itulah pokoknya kita Pak Monty bilang itu film keren gitu. Ayo kita harus bikin bareng yuk. Dia bilang gitu. 2020-2021 lah gue kalau nggak salah tuh ketemu sama Rispo. Sampai dia tuh cerita Pak Monty itu setiap mau bikin project, contohnya tuh waktu itu Keramat. Keramat itu dia mau bikin semua cast-nya itu disuruh nonton dulu. Cast sama krunya. Keramat itu kan ininya cukup unik lah. Gambarnya itu cukup unik lah pengambilan ininya. Nah, makanya dia bilang suruh nonton. Dia bilang gini, kita bisa bikin setengahnya dari film ini aja kita udah bagus. Film Kuyup, film ngaco, dibilang kayak gitu sama Pak Monty Tiwa. Di depan pemain sama kru. Asli, gitu ya? Itu dia bilang begitu. Akhirnya dari dulu kita udah sepakat pengen bikin film sama Pak Monty. Tapi gak ada yang mau. PH masih belum ya. Kurang percaya kali. Ya iyalah film ya hujannya pakai gayung gitu siapa yang mau sih orang dukung gitu kan. Ada bocor ketawa, ada segala macam kayak gitu-gitu nggak ada lah maksudnya PH-PH yang kepikiran buat invest miliaran buat bikin kayak gitu kan. Sampai akhirnya 2024 kemarin, 2023 ya agak lain tuh kan meledak banget kan. Betul. Penontonnya sampai 9 juta kan. Jadi film nomor 2 terlaris, sekarang nomor 3 kan.
Per hari ini ya? Per hari ini. Abis itu mulailah PH-PH tuh mulai melirik podcaster di Indonesia. Iya. Salah satunya GJLS, karena kalau dari Komika yang podcastnya cukup aktif itu pertama Agalain, yang kedua GJLS lah. Betul. Ditawarin GJLS sama beberapa PH gitu. Terus sampai akhirnya diajakin sama Mas Indra Yudhistira. Oke. Buat ketemu. Nah, yang kita akhirnya ketemu pertama kali itu sama Mas Indra Yudhistira. Kenapa kita ketemu sama Mas Indra? Karena kita tahu Mas Indra ini adalah orang yang bikin stand up komedi Indonesia di Kompas TV pertama. Oke. Terus habis itu di Indosiar beliau juga bikin Suca, membawa emang rootsnya dia suka sama stand up gitu. Jadi dia bikin tuh. Jadi orang yang tepat ya? Jadi orang yang tepat. Jadi kita tahu nih orang ini emang sangat support dengan stand up komedi gitu. Oke. Akhirnya kita ngobrol tuh, makanya kita meeting, kita ngobrol. Sampai akhirnya beliau nanya gini, kira-kira kalian ada masukan apa buat film ini, buat kalau misalnya kita jadi proyeknya. Entah mungkin kalian ada ide mau director siapa, pemainnya siapa, komedi konsultannya siapa. Kita bilang, kalau kita pengennya directornya itu cuman Pak Monty Tiwa. Karena Pak Monty Tiwa tuh dari dulu udah pengen bikin film sama kita. Dan secara pengetahuan beliau tuh udah tahu banget nih soal GJLS gitu. Itu penting tuh. Itu penting tuh, karena GJLS ini kan genre terlalu nyebrang sama semua orang kan gitu. Sampai akhirnya Mas Indra ngomong gini, loh Pak Monty nanti akan datang, dia bilang gitu. Oh iya, mau meeting sama Mas Indra? Enggak, Pak Monty itu yang punya PH yang kita meetingin hari ini. Jadi Amadeus itu punyanya Mas Indra Yudhistira sama Monty Tiwa. Oh, gitu. Ya udah memang Monty Tiwa nanti akan direct. Jadi tuh gayung bersambut aja udah. Oke. Jadi kita udah dari situ udah ketok palu. Akhirnya beberapa tawaran di PH tuh ya udah kita nggak jadi gitu. Kita pertama kali ketemu sama itu udah langsung deal. Karena emang udah niatnya sama Pak Monty. Udah ngobrol situ langsung atur jadwal buat brainstorming udah. Keren. Tahun lalu dong ya? Tahun lalu 2024 tuh ngobrol. Sampai tahun akhirnya hitam di atas putih, jadwal syuting keluar. Berapa bulan tuh Ken? 3 bulan apa? Kayaknya sekitar setelah meeting itu. Iya. 4 bulan 5 bulanan kali ya, 4 bulan. 3 bulan 4. Iya kayaknya gue kurang lupa deh 3 bulan sampai 5 bulan. Itu habis bulan puasa. Kita meetingnya itu sebelum bulan puasa kalau nggak salah gue, sebelum bulan puasa. Oh awal tahun dong. Awal tahun 3 bulan 4 bulan kemudian baru deh tuh udah mulai ngobrol, brainstorming lagi. Ayo kita ketemu lagi yuk, kita ngobrolin soal idenya. Udah Pak Monty punya cerita sendiri, kita juga bawa cerita sendiri, jadi ngobrol. Nah Pak, menurut kita bawa nama GJLS, tapi secara cerita nih dari kita berdua itu sama-sama cerita yang udah ngawur gitu, yang emang udah mengada-ngada gitu. Ya adalah pokoknya cerita yang satu kriminal, dua-duanya sebenarnya kriminal gitu. Cuman kita bilang kayak terlalu berat nih, maksudnya untuk orang mengenal GJLS aja dulu udah berat. Apalagi kalau misalnya kita memperkenalkan dengan cerita-cerita yang berat gitu, yang kriminal, yang ada plot twist gitulah. Ya udah akhirnya kita cari cerita nih, gimana ya cari cerita baru aja yang kira-kira simple. Ketemulah makanya cerita buat film ibu-ibu ini. Tentang bapak yang pengen tentang bapak yang baru kehilangan istrinya terus tapi dia langsung mau nikah lagi dan ditolak sama anak-anaknya. Benar. Gitu. Sampai lo observasi ke klub kan? Nggak observasi tuh. Bukan observasi, emang nggak ada gua ke klub itu mah. Nggak ada ya? Nggak ada. Dulu kalau itu bukan observasi, emang itu norak dulu dari Bima kan gua. Enggak di scene-nya. Di scene-nya. Lu mau ngelacak. Oh, observasi di klubnya. Iya, mencari tahu. Iya, di trailernya ada yang kita mencari tahu ini calon ibu kita orangnya gimana ya? Profesinya apa ya? Makanya kita datang ke klub gitu-gitu. Iya. Nah, pokoknya maksudnya itu. Iya, pikir guanya ada observasi sebelum film. Itu ada jujur 2011, 2010. Oke. Zap. Iya. Bener. Gitu. Nah, di syuting itu banyak nama-nama gede juga tuh. Banyak. Ada Luna Maya, Bucek, Dep, Nadia Rina. Bener. Terus ya itu sih 3 orang itu sih, sama ya David Nurbianto juga main gitu. Iya. Tapi ada sebenarnya surprise case lagi yang akan ada di film itu. Nah itu tuh yang belum bisa dibocorin ya? Belum bisa dibocorin. Okay. Ada case-case yang nantinya anjir kenapa yang dimasukin Rian Balita di nama case-nya, kenapa nggak dia buat jualan gitu nanti orang itu. Ada tuh ya? Ada. Part itu ya? Top lah, nasional.
gue gak sabar nih. Juni ya? Juni. Nah, Juni. yang gue penasaran juga gini. Banyak yang bilang Rispo tuh wanconya GJLS. Ya. Alias daya ingat Einstein. Ya. Apa yang terjadi kalau dia disuruh ngafalin skrip? Ada nggak? Apa retake ulang? Nah, masalahnya dia itu dia tuh salah satu aktor yang kayaknya pengen kelihatan bagus sendiri. Alias ganggu teman-temannya. Oh gitu. Ya, asli. Misal gimana? Misal nih, ada adegan gua sama Hibzi. Jadi kita tensi tinggi nih, gua sama Hibzi nih. Berantem lah gitu, tensi tinggi. Rispo datang nengahin gitu. Itu adegan itu gua sama Hibzi tuh kita udah benar-benar diem-dieman, metode lah, aktor metode. Reza Rahadian, Vino Bastian kan. Iya. Kita pokoknya udah diem-dieman. Gua udah ngomong tuh hari itu, kita jangan bercanda nih. Ini adegan berat nih, gua bilang gitu kan. Kita jangan ngobrol. Diem-dieman gua udah sama Hibzi, diem-dieman enggak. Pokoknya kita pengen fokus buat scene ini supaya bagus nih gitu. Karena ini scene yang keluar dari karakter kita biasanya kan gitu kan. Kalau ketawa-ketawa kan udah biasa. Betul. Ini scene emosi, penuh emosi nih, ini yang penting nih menurut gua nih. Udah tuh udah bener-bener pokoknya kita metode banget lah gitu. Begitu masuk ke scene-nya. Jadi ceritanya gue berantem, Rispo nengahin, masuk sebagai adik dia nengahin, marahin abang-abang yang berantem. Oke. Lagi berantem gue sama Hibzi. Oh lu segala macam. Rispo datang, set nengahin. Ketawa dia anjing. Gua sama Hibzi langsung ketawa, bubar semuanya. Diam-diaman hari itu bubar, anjing emang. Ketawa asli, nyengir. Masalahnya bukan ketawa, dia nyengir gini. Ngeledek bang. Hilang dong. Hilang semua, metode apa, tai kucing itu semua hilang. Gua udah langsung emosi langsung anjing nih Rispo nih. Jadi kesel sama Rispo gua, jujur bukan sama Hibzi. Sumpah itu orang kayak gitu. Banyak gak ya kayak gitu aja? Ada beberapa? Banyak banget. Itu bloopers kayak yang udah diposting sama Pak Monty kan. Pas syuting tuh udah di ini kan. Pas syuting itu udah mulai keluar kan bloopers kan. Iya. Sama Pak Monty diuploadin. Ya itu nggak kepake. Gara-gara improve dia. Si Hibzi bilang ini film sama bloopers banyakan bloopers ya? Banyakan bloopers. Gara-gara si Rispo juga gitu. Gara-gara Rispo, gara-gara Om Bucek juga nggak kuat nahan ketawa. Terus banyak lah pokoknya macam-macam lah bloopers itu. Yang Rispo lagi tuh ada adegan yang kita pipinya pada dempet ngeliatin itu kalau di trailer. Oh iya. Yang di luar kita lagi ngeliatin bapak kita terus pipi kita pada dempet. Iya. Improve dia, gigit kuping gua kayak Mike Tyson. Tiba-tiba lagi gini-gini, tiba-tiba udah gini. Ada bloopersnya, digigit gua. Kaget dong orang langsung buyar semuanya, yang di dalam buyar, di sini buyar, semuanya hancur langsung. Kayak gitu tuh dia tuh. Dia doyan gitu ya? Doyan, nggak tahu dia tuh seneng ngehibur kru, jadi dia tuh seneng ngehibur orang off air. Oh tujuannya itu? Iya, seneng aja dia ngehibur orang-orang yang ada di sekitar gitu, ngelawak gitu-gitu. Nah lu nggak marahin tuh, Po ini kan kita jadi ulang. Ya kadang Pak Montinya seneng, happy. Kebutuhan promo bagus, kebutuhan buat bloopers gitu-gitu bagus gitu. Wah banyak banget. Yang paling ganggu tuh ini bang, Rispo nih. Misalnya kita master gitu, gua ngobrol sama lu. Lu nih misalnya lagi ada dialog lah, gua Rispo. Oh iya. Risponya saya diem dong, dengerin dialognya ini. Dia ngebacain mulut lu. Jadi saya lu ngomong apa gitu dia. Dia kayak seakan-akan ngediktein dialog lu juga gitu. Kayak dia bilang takut lu lupa, ntar kan lu inget dari mulut gua. Tuh anjing juga sih, anjing juga tuh ya. Kan kita misalnya ngomong nih, misalnya kayak lu gimana sih? Kan harusnya kita begini. Gini. Gitu dia mulutnya ikut gerak deh. Anjing. Bagus tuh anjing. Ulang dong. Ulang dah, nggak bakal ada yang konsen kan orang kalau digituin. Po jangan gitu Po. Iya jangan Po. Si Hibzi tuh yang kesel banget. Po lu jangan gitu Po. Lu nih ngaco lu nih bener dah. Asli ganggu ini tuh udah masuk diganggu Po, udah digituin sama Hibzi. Ini udah masuk diganggu gitu. Anjing banget emang. Banyak banget lah bloopers. Bahkan kan ada beberapa bloopers yang tidak merusak cerita tuh kan dimasukin. Oke. Di film. Makanya disebutnya film kiri. Oh itu. Iya. Kalau di teori film kan ada namanya break the fourth wall ya. Break the fourth wall tuh kayak Deadpool. Deadpool tuh kan ada dia ngomong sama penonton. Ya oh kan? iya. Ya kan? Nah itu break the fourth wall tuh udah ngomongnya sama penonton. Ini udah bukan fourth lagi, ini udah fifth kayaknya udah six ini. Ngobrolnya sama sutradara yang penonton nggak tahu. Ngobrolnya udah sama sutradara. Ada tuh ya? Ada. Nggak tahu ya tapi ya di terakhir preview ada dia ngomong sama sutradara si Rispo.
nanya ngapain lagi nih gue, tapi ke sutradara. Kalau Deadpool kan kayak misalnya ngomong kamera, kalian tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, misalnya gitu bener. Kan lagi ala-ala freeze gitu ya. Iya gitu. Kalau dia enggak, didiamin sama Pak Monty, jadi kan harusnya cut, Pak Monty didiamin, dia habis dialog, dia ngapain lagi nih gua ngomong sama orang di sekitar. Film banget tuh kata gua. Itu kayaknya nggak di-cut tuh. Kayaknya. Gak tahu, kayaknya sih nggak tahu ya gue ya. Kayaknya enggak ya. Enggak, karena gini juga sih. Gue tuh kemarin ada sempet notes ini. Gue takutnya penonton tuh nggak ngerti gitu. Responnya lagi ngomong sama siapa. Yeah. Kalau sama penonton tuh enak gitu. Karena ketahuan kan ngomong ke arah kamera. Yeah. Ini dia matanya nggak ke kamera. Ngomongnya kayak ada orang di sekitar situ, kayak nih misalnya di sini nih. Yeah. Gue ngapain lagi gitu. Yang secara kamera orang nggak tahu dia lagi ngomong sama siapa gitu. Itu kan udah aneh banget kan. Aneh sih ya. Iya. Gitu-gitu. Ya, makanya gue nggak tahu nih dari pertimbangan kan kemarin kan tuh baru director sama ya kita sebagai yang punya ide cerita juga kan. Jadi emang kita ngelihat dulu lah previewnya. Nah kan belum di store lagi ke produser, ke orang-orang yang punya duitnya gitu segala macam lah. Gitu. Oke. Gila pokoknya ini syuting asli. Makanya kan kita punya tagline tuh siap goblok kan. Iya. Karena emang gue ngerasa ini film tolol banget ya. Terlalu goblok gitu. Asli. Makanya bahkan kan orang promonya kan, jadi kan kita ada nonton sama orang-orang promonya. Jadi orang-orang strategi promonya tuh nonton dulu filmnya supaya tahu nih strateginya gimana gitu. Dibilang anjing ini sih terlalu goblok ya gitu. Ini film ini kalian kok goblok banget. Bapaknya goblok, anaknya goblok, semuanya ini goblok gitu. Terus dia bikin akhirnya dibikin deck gitu. Berapa hari kemudian promonya seperti apa, dia bikin deck gitu. Kesimpulannya orang Indonesia adalah GJLS. Oh gitu. Iya. Oh menarik tuh. Oh gitu ya. Orang Indonesia adalah GJLS. Berarti relate banget dong. Relate banget karena kalau kita lihat ya, kayaknya banyak lah dia kayak masukin meme gitu. Ini kan gak jelas. Dan ini adalah orang Indonesia gitu. Ada orang jalan naik motor di trotoar. Ini gak jelas. Ini Indonesia. Ini GJLS gitu. Justru ada orang ya. ini ternyata ya ini GJLS. Jadi kesimpulannya dia dari deck panjang. Ada berapa layer gitulah dia ini. Kesimpulannya adalah Indonesia. GJLS adalah Indonesia gitu. Gue yang di GJLS bertahun-tahun ya, dari 2019 kita mendirikan GJLS bertiga ya. Kalau nggak dia nggak tahu gue Indonesia adalah GJLS. Oh gitu ya. Itu siapa yang ngomong itu tuh? Itu orang promo strateginya. Jadi dia membedah GJLS dulu, dia bedah baru dia bilang gitu ya, Indonesia itu adalah GJLS. Sebenarnya konten GJLS ini adalah konten-konten yang sebenarnya orang-orang Indonesia lakuin gitu. Kalau dipikir-pikir iya sih. Iya, orang-orang Indonesia tuh banyak lah yang nggak jelas. Ya nggak usah ngomongin pemerintahnya lah gitu. Maksudnya yang grassrootsnya aja tuh banyak yang unik-unik kan orang-orang kan. Jelas. Iya. Jelas. Itulah orang Indonesia gitu. Nah itu sepertinya belum ada di film komedi lain ya. Menurut si bagian promo itu ya. Iya, belum ada. Kayaknya itu nilai plus film nilai ini plus justru film ya. ini tuh justru ya di situ. Justru karena belum ada yang berani ngambil resiko seperti GJLS. Menurut gua ini film terlalu beresiko. Berisikonya di mana Gin? Resikonya orang itu akan bingung ketika nonton film ini. Maksudnya, ini film kok begini gitu. Oh jadi either itu lucu banget, iya, atau orang nggak ngerti ya? Orang nggak ngerti. Oh gitu. menarik. Gue penasaran tuh. Oke. Jujur gue ada ketakutan itu sebenarnya awalnya. Oke. Makanya gue bilang ini eksperimental movie. Tapi kita FGD yang datang ibu-ibu. Semuanya ketawanya sesuai sama titik komedi kita. Oh bagus dong. Iya. Kalau yang tahu GJLS justru yang bukan titik komedi dia ketawa. Oke. Karena dia tahu ini tuh komedi GJLS gitu. Iya. Tapi tidak merusak cerita. Itu Iya. jadinya. Jadi kalau misalkan orang yang tahu GJLS, titik tawanya akan banyak banget. Maksudnya yang mengikuti kita nih, yang mengikuti kita, yang mungkin selera humornya juga sama kita. Betul. Titik komedinya banyak banget. Tapi kalau yang kemarin ibu-ibu, titik komedi sesuai pas sama apa yang kita siapin. Wah. Jadi kita emang ditaruh komedi, sini taruh komedi. Sini kan ada komedi konsultan juga kan, Iya. kan. Sini komedi nih, ini komedi gitu. Dialog-dialog tipis itu kita nggak hitung sebagai titik komedi lah gitu. Iya. Yaitu cuman bonus doang. Nah, di situ GJLS nikmatin, orang umum lanjutin cerita gitu. Keren. Jadi secara ininya komedinya sih gue rasa orang bisa dapat. Cuman ya itu
kita menggunakan tagline siap goblok itu menurut gue cukup beresiko. Tapi ya emang segoblok itu gitu, karena kita untuk mengantisipasi orang nonton buat anjing ini goblok banget ya film gitu. Jadi kita lebih baik mengaminkan dulu. Iya. Ya kan, kayak misalnya gue daripada dibilang orang jelek gendut, mending gue ngomong duluan, gue jelek gendut gitu. Mendingan ya? Mendingan, jadi orang nggak perlu ngomong lagi. Kalau orang yang ngomongin duluan kayak anjing sakit hati gue sama omongan lu gitu. Iya. Jadi kita mencoba untuk menetralisir, ya kita aja yang ngomong. Bener. Jadi melihat penilaian seperti itu, terus juga wah ini relate banget dengan orang Indonesia itu GJLS. Iya. Berarti lo optimis nih kayaknya bisa minimal lo gimbal sih nih kayaknya harusnya nih. Gimbal sih ya. Dengan kalau gimbal 3 juta ya? 3 juta. Minimal. Tapi target sebenarnya kalau hitung-hitungan Rispo ya. Rispo kan Mr. Number-nya di GJLS. Oke. Dia finance. Otorisasi keuangan Rispo. Itu bener ya? Beneran. Oke. Gua kan ngurus konten, gua Oke. ide ngurus konten. Hibzi itu event segala macam gitu. Rispo Mr. Number-nya nih. Oke. Wancoy banget lah. Iya. Hitung-hitungannya dia kalau target dia sekitar 58 juta. Buset. Target. Jadi dia bilang sih, itu kayak film Titanic sih. Kayak film Titanic. By data. Ini by data. By data dia. Udah salaman sama Jekyll belum? Udah. 58 juta by data, Bang. Jadi datanya Coba dia. di breakdown coba. Breakdownnya tuh jadi gini. Dia hitungannya gini. Followers kita itu di Instagram buat GJLS Entertainment ya. Ini kita nggak usah ngitung followers lain ya. Itu 58.000 dibilang. Coba satu orang aja bawa 1.000 orang. Satu orang followers bawa 1.000 orang. 58 juta di tangan. Kemarin ngomong gini juga anak-anak. Kayak MLM ya. Iya sih, tapi bisa sih. Satu Bisa orang sih. bawa 1.000 aja. Bener. Misalnya. Ya oke lah misalnya ada yang cuma bisa bawa 100. Bang Riko punya followers banyak. Minimal 10.000 nutupin yang 100 gitu. Nutupin atau 2.000 nutupin yang lain gitu. Jadi bisa saling nutupin gitu. Itu kalau itu sih 58 juta dapat itu kalau itu hitung-hitungan Rispo. udah ngalahin Avenger tuh. By data ini, by data ya. By data ya. By data. Enggak asal nyebut. Itu pun dia ngomong, itu aja udah gue turunin. Kalau kita hitung-hitungan nih, followers lu berapa Gen? 700.000, followers lu berapa hip? Followers gue. Belum lagi kita promo di Green Boys misalnya, ntar 500.000 penonton. 500.000 itu kita hitung aja satu orang bawa 10 orang aja nggak usah 100. Ya kan udah dapat 5 juta. Dihitung-hitung semua. Dihitung-hitung sama dia ngitung-hitungin 4 juta, Bang. 400 juta. Gila. Penonton GJLS. Wah, melebihi masyarakat Indonesia tuh. Melebihi dia bilangnya masyarakat. Karena gini, gua nonton kayak gua nih dibilang, lu nonton Jumbo berapa kali? Gua nonton Jumbo 3 kali. Betul. Nah, ini ada yang 2 kali. Masyarakat Indonesia ada yang nonton 1. Ada yang sampai 2 kali nonton. Gitu hitung-hitungan. Tapi akhirnya dia bilang, tapi kayaknya 400 juta gue terlalu muluk lah, dia bilang gitu. Realistisnya di Realistisnya berapa? di 58 dia Wah, bilang. gila. Gue sih sebagai teman Ya mengamini. gue juga mengamini ya, walaupun gue tahu itu halu minta ampun ya. Itu mah udah sumpah kayaknya. Film terlaris apa sih? Avatar film terlaris bukan? Berapa Bil? Coba Bil. Film terlaris kayaknya kalau luar negeri nggak ngitung penonton sih masalahnya. Luar negeri tuh keuntungan film kan. Iya. Kayaknya nggak ada deh film 54 juta penonton tuh film apaan ya? 58 juta penonton itu mungkin dijumlahin sama viewers yang ada di YouTube, Kali. viewers Iya. Netflix masih oke lah gitu. Kalau Bener. penonton bioskop doang gila sih. Wah itu kalau sampai kayak kalau gue jadi lo bertiga sih gue pensiun tuh. Asli. Iya Gue udah. udah bilang kalau 58 juta beneran gak usah 58, 30 juta aja. Nih film ini apa namanya film udah selesai berhenti di 30 juta gitu. Gue dapat keuntungan kan, gue kebetulan invest juga kan, kita bertiga kan invest juga di film ini kan. Keuntungan gue ambil dulu, gue nikmatin dulu hidup gue mungkin sekitar 1 tahun. Abis itu ada yang kedua, semua harta gue jualin, gue pakai buat invest lagi. Minimal 10 juta mah dapat lagi penonton. Bener. Iya. Bener. Langsung mulai gue hidup sederhana dulu, gue di Bima gitu misalnya, pulang kampung dulu kita Balik hidup dulu ya. beternak segala macem. Udah sisa hartanya gue taruh semua di film itu. Kalau misalnya 30 juta ya. Iya. Karena Walau nggak ada yang nggak mungkin ya. ya walaupun nggak ada yang nggak mungkin ya. Tapi sulit sih. Tapi ya emang mimpinya itu ampun-ampunan 30 Rispo juta. tuh. Berapa Avatar? Avatar kan? Iya dia keuntungan pendapatan. Wah gila. Tapi nanti viewers kita ada yang ngitungin nih. Bang itu kalau di breakdown berarti sekian. Ada nih pasti. Ada.
Berarti kalau 54 juta kan berarti misalnya satu tiketnya aja berapa belas ribu ya tuh ya. Lu di interviewnya sama podcast Hollywood tuh lu. Udah. Kalau udah 54 juta sih. Iya. Chandra Liao udah yang podcast dari Indonesia. Di biasa Marvel tuh ya. Iya, Marvel kan Chandra Liao. Bener. Canes mah minimal datang lah kita. Festival film jujur. Iya. Gen, tapi gue melihat fenomena teman-teman komik nih emang lagi alhamdulillah berkibar gue lihat. Alhamdulillah. Termasuk film Jumbo. Ya alhamdulillah. Ya ada keterlibatan Bang Rian sebagai komik juga ya. Sekarang udah peringkat 2 nih per kita syuting. Peringkat 2. Tinggal berapa ratus ribu penonton lagi dapat peringkat 1 sih. Udah nyalip KKN ya. Bentar lagi KKN. Iya. Nah lu ngelihatnya tapi kenapa fenomena ini bisa terjadi menurut lo? Apa sih yang membedakan industri kalian sehingga tiba-tiba bisa masuk industri layar lebar yang, karena kalau gue mungkin ya kemarin gue bahas ini sama Oki Rengga. Misalnya gue membayangkan gue jadi sineas senior, anjing bahasa gue. Sineas senior, jujur. Mungkin ada fase begini loh Gen. Ini anak-anak baru loh. Iya. Betul dong? Iya. Market gue diganggu nih. Iya. Tapi bukan itu poin yang mau gue bahas, cuma menurut lo apa unique selling pointnya industri kalian sehingga bisa menjadi raja loh. 3 film terlaris, 2 dari komik. Gue sih gak tahu alasan pastinya Bang ya, maksudnya kenapanya tuh. Tapi kalau menurut gue, analisa gue aja ya, analisa gue tuh karena gini, kita tuh stand up comedian itu emang bersaing dari dulu tuh kita udah terbiasa untuk bersaing lah gitu. Di open mic kita bersaing saling lucu-lucuan gitu. Terus di show kita juga bersaing saling lucu-lucuan gitu. Terus udah gitu kita harus menulis materi yang benar-benar personal. Iya betul. Gitu. Terus kita mengulik sesuatu yang personal, ngulik sesuatu tuh yang akhirnya mau nggak mau harus berbeda dengan teman-teman yang lainnya gitu. Dengan ya kayak awal-awal kita lihat ada Panji, ada Ernest, itu kan 2 orang founder yang 5 orang founder inilah, Rian, Radit, Ernest, Panji sama Kang Isman tuh punya warnanya beda-beda semua kan. Kang Isman dengan komedinya sendiri gitu, Bang Panji dengan nasionalismenya, dengan deliverynya yang kayak begitu, Radit dengan cinta-cintaannya, Rian Andriadi dengan observasinya gitu, terus Ko Ernest dengan storytellingnya gitu. Jadi ini kita tuh sudah terbiasa itu membuat warna baru dalam sebuah tempat gitu ya. Kayak di stand up tuh kita buat warna baru gitu. Nah mungkin karena kita terbiasa dengan hal itu, begitu kita terjun ke suatu tempat, nah kita tuh pengen mencoba untuk memberikan warna baru, karakter baru gitu. Karena di stand up itu kalau lu lihat kita jejerin ada ribuan komika, itu semua punya karakter masing-masing. Jelas. Gua dengan karakter marah, gua mencoba untuk bikin warna baru dengan seperti itu. Ari Kriting bikin warna baru. Gua sama Oki mungkin sama-sama marah, tapi kita punya warna yang sedikit berbeda gitu. Gua dengan marah-marahnya yang selalu ngerasa disalah-salahin orang, Oki yang marah-marahnya mungkin menindas orang justru. Kan dia kan justru superior kan, kalau gua kan marah-marahnya karena situasi gitu kan. Nah, itu tuh yang membuat kita mungkin begitu ada di film gitu. Jadi kita mencoba untuk kita harus coba warna baru kalau kita terjun ke film gitu. Kita harus punya karakter. Itulah yang terjadi kayak Bang Ko Ernest tiba-tiba bikin film Cek Toko Sebelah segala macam yang dimana mungkin saat itu film-film komedi tuh masih sangat jarang dengan ngambil grassroots seperti itu ya. Cek Toko Sebelah gitu ya kan. Terus tiba-tiba udah ada film apa lagi sampai agak lain yang mengambil rumah hantu yang kita belum pernah kepikiran ada orang. Nah itu mungkin yang ngebuat kita terbiasa, karena kita juga terbiasa berpikir liar. Komik itu kan biasa berpikir liar kan. Kalau kayak gue tuh, misalnya gue tuh kan kuliah di IT kan. Ternyata ilmu IT itu bisa gue pakai buat di stand up gitu. Karena di IT itu kita terbiasa untuk main what if gitu. Jadi kan kalau itu ada logika berpikir tuh, kalau lu bikin coding, kalau misalnya nggak bisa ini, lu harus begini gitu. Ada ya looping segala macam. Nah itu akhirnya yang gue pakai. Wancoy nggak ngerti part ini nih. Wah jauh. Berat. Wancoy. Coding nggak bisa. Nggak bisa dia. Rispo ngerti? Sama Rispo mah lebih kosong dia. Jujur kuliah 3 kampus Rispo. Oh gitu. Nggak ada yang selesai. UI? Nggak ada yang selesai. Dia ISIP, terus sempet di ISIP apa Unpam apa kalau nggak salah tuh. Habis itu Unpam Pamulang. Nggak tahu Unpam, lupa gue pokoknya. Terakhir tuh UPN di Jogja.
Oke, nggak beres. Skripsi nggak beres gitu. Tapi rezekinya bagus di sini. Rezekinya bagus gitu. Itulah contohnya itu, Rispo aja punya warna sendiri gitu. Iya. Walaupun iya. dia seaneh itu tapi dia memberikan warna sendiri gitu. Nah, itulah mungkin yang membuat kita berbeda gitu, yang membuat kita bisa berhasil. Jumbo dengan Rian Andriadi tiba-tiba ngeluarin film animasi yang berani benar-benar membuat animasi seperti itu gitu. Kalau menurut gue gini nih Ken. Kalau menurut lu gimana Bang dari? Menurut gue ya, gue kan kacamata awam nih. Iya. Bukan jangan-jangan sih bahasa yang gue pilih. Berarti bisa jadi teman-teman komik ini justru adalah entertainer yang ideal. Amin. Karena iya benar kan belum 15 tahun loh. Belum. Iya, gue kenal Panji dulu dia basket kan. Jadi gue lumayan kenal juga si Oji-Ojinya nih. Iya. Dari zamannya basket apa jadi gue kayak pertama kali ada di TV tuh gue udah nonton. Dalam waktu yang tidak panjang kalian bisa menguasai podcast mana sih yang gak ada lu pada. Kalau dipikir-pikir nih. Ya. Jadi menurut gue dan sekarang masuk ke layar lebar karena menurut gue layar lebar tuh udah di sini nih. Iya. Iya kan? Acting tuh beda lagi. Karena kalian kalau mau open mic ngulik, nulis, kalian bisa acting juga. Jadi menurut gue teman-teman komik ini sebagian adalah entertainer yang ideal. Ya, dan sudah itu terbukti di layar lebar menurut gue. Betul. Karena dalam ilmu stand up aja ya, itu kita mempelajari ya semua kebutuhan entertain sebenarnya, kecuali musik kali ya. Kita harus menguasai penguasaan panggung lah. Yeah. Kita harus bisa. Terus kita harus bisa public speaking yang baik. Jelas. Terus kita harus bisa menulis materi yang benar-benar dari keresahan kita yang benar-benar nulis sendiri, ya kan. Yeah. Terus yang keempat ya kita harus bisa acting. Jelas. Iya kan. Yeah. Bagaimana kita membuat sebuah kejadian itu tanpa harus kita ada di setnya, tapi penonton tahu. Kebayang ya? Kebayang. Nah itu kan theater of mind namanya kan. Iya. Nah penonton bisa masuk ke theater of mind-nya si pembawa cerita, itu kan dibutuhkan acting, delivery theater yang baik gitu kan. Nah mungkin itu kali yang lu bilang makanya menguasai itu. Iya. Theater of mind. Kayaknya akan gue inget, akan gue lempar ke Wan coy. Lu tahu gak coy? Theater of mind coy. Nah itu. Beat. Beat. Istilah. Itu gue sering betulin Wan coy. Tahu gak lu coy beat? Punchline. Benar. Rule of 3 lempar. Benar. Rule of 3. Bicara soal komik tidak semua tapi nulis. Kang Soleh. Dia nggak nulis kan? Dia nggak nulis. Dia nggak tahu ya. Terakhir tuh dia nulis nggak ya? Yang tapi itu bisa-bisa aja ya? Bisa-bisa aja gitu. Ada yang kalau di luar tuh gue lupa namanya. Dia nulisnya dikit doang. Dia itu justru nunggu orang ada yang heckling dia. Justru itu makanannya buat dia. Gue lupa namanya siapa lagi. Aduh. Lupa pokoknya. Komik beda-beda karakter. Jujur malah ada yang baca Bang Adri. Dia langsung baca karena menurut dia ya lu kan di sini di panggung lomba lucu-lucuan bukan lomba apal-apalan. Emang itu orang selalu punya jawaban sih. Selalu punya dia. Ariana Colby biasa MLI celana pendek. Ciri-cirinya. Benar. Celana pendek. Jadi menurut gue balik lagi gue cukup yakin sih industri komik nih umur panjang. Amin. Ya kita tuh selalu gitu tuh mudah-mudahan umurnya panjang. Karena dulu tuh kita 2010-2011 jujur banyak penolakan. Maksudnya banyak resisten dari orang lah gitu. Gue usah jauh-jauh tadi si film aja kan waktu awal-awal si PH malah gak tertarik kan. Iya gitu. Ada resistensi dari orang-orang dari ya kita buktikan di 2014 tiba-tiba kita bikin stand up fest rame itu orang beli tiket gitu. Kita udah bisa ngebangun habit penonton tuh harus beli tiket buat nonton kita. Itu yang paling susah buat didapetin sih gitu. Itu udah jadi industri sepenuhnya tuh di saat lo udah punya followers yang mengapresiasi karya lo. Anjing bahasa gue keren, jujur. Bahasa lu jujur. Tapi itu sih, lo podcast ada berapa total? Kalau gue justru yang elunya sendiri. Kalau gue sendiri atau gue grup? Iya, maksudnya lo ada Gejeles iya. Ada di mana ya total? Nggak ada, gue sekarang cuman di Geger doang yang di tema itu pun juga lagi vakum. Lagi mau konsep baru sama Gejeles doang. Oke. Sekarang
Ya kemarin gara-gara lagi jalan film juga sih gue hilang tuh 2 bulan tuh dari peredaran. Oke. Ya itu gara-gara ada film jadi podcast juga akhirnya yang tema gue hold dulu. Paling GJLS doang buat YouTube. Oke. Gitu. GJLS tiap hari apa rilisnya? Rutin nggak? Rutin seminggu sekali tapi gue lupa. Pasti hari. ada. Pasti ada. Soalnya kita ada membership bang. Oke. Jadi harus mau nggak mau tuh harus upload, kalau nggak berisik membership udah bayar. Bener nggak? Bini lu dibayar gope. Anak-anak bilang kemarin. Anak-anak bilang. Iya. Itu bini-bini gue bayar gope bang katanya. Bayar gope. Tapi boncos. Abis itu suka minta traktir kintan. Iya. Modal gope. Gimana ceritanya tuh? Pemasukan 200.000 doang paling. Jadi istri-istrinya mereka ini dilibatkan ya? Jadi sebenarnya awalnya tuh dulu waktu kita lagi ada ya itu syuting film kalau nggak salah, syuting film kita nggak ngupload bang, jadi kita benar-benar kosong. Akhirnya kita bilang yaudah istri-istri aja deh bikin konten buat nutupin kita gitu. Ya buat nutup konten biar ada terus. Bikinlah mereka tuh, abis itu mereka kesenengan gitu. Akhirnya gue bilang karena topiknya terlalu serem-serem bang, itu ngomongin kita. Ngomongin spare part kecil masalahnya kayak gitu-gitu. Gila makanya tuh. Editor bingung, gue bilang udah kita jual aja dah. Bodo amat kalau misalkan gue diomongin jelek-jelek, seenggaknya gue dapat duitnya, mikirnya gitu. Iya benar. Iya. Begitu ini minta budget gope per orang. Pemasukan 200 kayak kagak nutup dah ini dah. Sempat minta naik lagi kan. Tanggung jawab kan gue karena gue tim konten kan. Oke. Gue bilang ya udah kalau minta naik udahlah nggak usah aja dah. Sebenarnya gue juga bersyukur tuh, mudah-mudahan mereka jadi nggak mau lagi ngonten nih gitu. Taunya ya udah nggak apa-apa lah 500.000 juga. Yang penting syutingnya ngikutin kita ya. Jadi syuting di Sepatan di rumahnya Rispo. saking udah ngikutin kemauannya mereka. Syuting di rumah gua, syuting di mana gitu. Jadi kadang udah sesukanya dia. Yang kasihan kan krunya gitu. Bener. Iya. Kesempatan kan itu naik motor 40 menit yang gue bilang. Kantor di situ tapi. Kantor di Tangerang. Ada tukang bakwan katanya depan. Tukang bakwan only. Iya kan? Yang sendiri kan? Sendiri. Cuma sekarang udah gak ada. Udah nggak ada. Nggak tahu niatnya gimana. Mungkin dia pengen kayak pisang goreng Bu Nani gitu. Jadi fokus di satu menu dulu baru ntar berkembang. Jadi iya, mereka punya kantor depannya ada lahan kosong ya. Itu jualnya variatif lah, alias bakwan doang. Dan menjorok ke tengah ya. Jualnya ke tengah. Jadi ada rumah gede, terus dia ada satu itu ukuran 2 meter kayaknya. 2 meter doang dia. Kayak lebarnya. Pop up gitu ya? Iya kayak pop up doang gitu. Jualan udah gak ada? Udah gak ada. Kayak kepenem ke dalam kali terlalu idealis bang. Idealis tuh gak bisa terlalu idealis. Tapi lu suka beli? Jujur belum pernah. Oke. Baru kepikiran mau cobain. Baru mau bikin konten, kita harus bikin konten di tukang bakwan ini gitu. Kita udah kepikiran. Doski tutup kali, kesian kali bangkrut kali ya. Kayaknya deh. Kayaknya. Padahal gak ada kompetitor lu daerah situ. Gak ada kompetitor. Cuman kan kalau misalkan ya bakwan doang agak repot sih bang. Ya kan. Orang makan sayur aja kan jarang. Bener. Gitu. Apalagi yang digoreng. Bakwan gitu. doang. Bakwan doang sih. Bener. Gue paham. Mungkin maksudnya tahu Cihuni. Buat kayak gitu-gitu. Jadi orang tahu doang gitu. Bener. Tapi ini ngambil pasar bakwan. Padahal kalau dia bisa mikirin marketing yang baik, paling tidak di Tangerang tuh bisa jadi bakwan Raja kayak bakwan. Bu Nani tuh. Iya, bakwan Bu Nani. Bakwan Bu Nani tuh. Asli. Bakwan Bu Nani. Bakwan Bu Nani. Lama-lama sayuran makin variatif yang digoreng. Iya, kalau misalnya ini. Tapi sayang udah gak ada. Udah gak ada, udah tutup dia. Sayang banget itu bakwan. Gen, kita kemarin lempar pertanyaan ke followers. Oh iya. Banyak nih buat lu nih. Bacain Dia dulu banyak kita, yang ikut-ikutan nanya. Kan gue bilang suruh nanya di situ, nanyanya ke DM gue. Emang pada tolol-tolol banget orang-orang followers gue ya. Gue kan repost, maksud gue lu tanyanya di situ gitu kan. Biar lu buka story-nya terus lu baca di. Iya. Nanya di gue, "Bang, Rinso artinya apaan?" "Apaan Rinso?" Udah masuknya ke brand orang, filosofi brand. Pertanyaan pertama Bil. Oke Bil. Iya kan, nyebelin pasti rata-rata. Banyak. 15. Rekor teh? Enggak juga. Paling banyak di. Oh Jegel juga banyak ya? Ya. Abil dari Aus. Ibuku ibu-ibu. Gak masuk Malaysia hip, mama hip lagi. Jadi followers GJLS yang udah terlalu tok-tok tuh gitu.
semuanya hip, semuanya gen, semuanya po gitu. Mau ke siapapun gitu. Gitu. Okay. Jadi misalnya kayak ngupload nih atau misalnya salah tulisan misalnya trailer ditulisnya thriller misalnya gitu. Trailer kali hip gitu. Gitu-gitu Iya, jadi iya. selalu ada gitu stereotipnya ya. stereotipnya gitu. Pokoknya hip gen po gitu. Ini gen gitu-gitu. Mantep nih gen pokoknya kalau cewek-cewek tuh selalu gen belakangnya. Wih. Misalnya cewek nih ada mantep nih gen gitu-gitu. Kalau Rispo tuh pokoknya yang aneh-aneh. Po, ini po gitu-gitu. Ya udah jadi tagline lah. Wah, pertanyaannya masuk Malaysia atau enggak ya? Belum tahu. Belum tahu sih. Harapannya sih kalau ngincer target di 58 harusnya masuk. Wah, itu sih 58 sih udah Afrika tuh. Afrika, Udah. Argentina masuk. Iya. Nobar di Masuk. padang savana sih itu udah. Bener. Pertanyaan kedua dari ARF INHS. Rispo sama Hibzi kan udah ada nazar sendiri buat film GJLS. Kalau nazar lu apa Gen? Tadi udah disebut. Nah kalau yang gue tuh yang 500 sama 1 juta gue gak ada nazar kan. Gak ada nazar perseorangan tuh gue gak ada. Karena mereka ini berdua ngide. Lagi live tiba-tiba gue nazar lah 500 ribu inilah gitu. Si Hibzi gue jalan kaki gitu-gitu. Jadi mereka tuh ngide sendiri. Jadi ya udah gue bilang ya terserah lu, kalau lu mau ya boleh tapi jangan ngajak-ngajak gue gitu. Aneh banget soalnya ya bikin SIM lah bikin SIM segala macam. Alasannya support pemerintah. Aneh-aneh amat jalan kaki gitu-gitu. Iya bener. Kalau gue ntar dah. Ya ntar itu kan gue ada yang 10 juta helm ya, Wanco ya. Gimbal kan lu. Iya 3 juta kan gue gimbal, 5 juta kan gue dimandiin sama Iya. orang-orang. Sama helm Wancoy bener. 10 juta helm Wancoy. Helm Wancoy. Gak usah 10 juta dah Wancoy mah helm, 7 juta. 7 juta tuh. Wancoy 7 7 juta juta dibeliin helm. Helm. Helmnya apa tapi? Di motor apa sih? Jujur X-Max. X-Max ya. X-Max Arai cocok sih. Arai cocok. Iya mau gak mau lah itu dulu ya. Arai. Apa? Oh Road Riot kemarin baru collab sama Atmos. Oh iya yang gue ngeliat tuh pada posting tuh. Itu berapa sih harganya? Tapi itu buat NASCAR bukan sih, buat mobil ya? Buat motor ya? Cuma kayaknya X-Max enggak sih. Enggak ya. masuk ya, itu X-Max itu Wancoy. culture itu. Iya. Itu Jab style gitu kan itu. Iya. Helm sport aja, helm sport. Iya, helm ya sport. Arai, EGV gitu-gitu Bisa. lah. Soi gitu-gitu lah. Soi gitu ya. 7 juta ya? 7 juta. 7 juta Wancoy. Lagi Bill. Dari Rigen. Fasya 53. Rigen capek gak sih kalau syuting disuruh marah-marah mulu? Udah di tahap berdamai bang. Udah di tahap ya udah emang resiko pekerjaan. Iya. Gitu. Kalau ditanya capek ya enggak jadi ya. Kalau dulu sempat ada ngerasain. Oh, sempet ya? capek. Sempet ngerasain kayak gue udah nggak mau nih disuruh gini-gini lagi. Gue komik, gue punya peluru banyak kali, gue bisa main di verbal, gue bisa main di ini, gue nggak mau nih main di marah-marah gitu. Iya. Tapi karena ya gue udah masuk ke industrinya gitu ya, gue udah punya bos, gue nggak bisa hidup idealis, gue udah punya anak istri, ya udah ngikut aja. Kayaknya emang itu ya. Kayaknya emang itu jalannya, udah Itu jadi jalannya. jalan aja gitu. Dan lama-lama ya udah justru jadi fun gitu. Kadang ya gue juga akhirnya ya menikmati aja, nggak yang jadi beban, nggak yang jadi gimana-gimana gitu. Sedap. Bijak sekali. Gokil sih gue asli. Dola.bunaya. Gen nanya dong, apa benar jika Mas kasih Gen, semoga bisa dijawab. Nah ini bener. Fans lu tuh begitu tuh ya. Iya asli itu udah. Ini tuh antara fans GJLS atau emang orang yang tahu gue seneng bikin marah-marah gitu. Tapi kalau main marah-marah di Q&A, Jenda makanannya bukan gue. Oh Jenda ya? Iya. Jenda Glover. Jenda Glover Iya. bener. Kalau gue nggak bisa tuh gue soalnya. Kalau gue tuh soalnya bukan yang marah-marah gimana ya. Gue tuh cuman kayak klarifikasi bang. Jadi kesel karena disudutin. Iya. Gitu. Bukan jadi apa marah gitu. Iya, Enggak yang kayak gitu. Karena aslinya gue kan orangnya penyabar. Agak gak percaya gue. Untuk part itu gue agak gak percaya. Jujur. Pertanyaan berikut. Jenda lagi karaoke mulu sama Dustin. Iya dia sama Justin ya. Iya. Yang baju-baju ketat-ketat gitu ya. Bener. Rambut warna-warni. Rambut warna-warni. Dari Idur biasa aja. Mau tanya Bang Rigen, kenapa kalau makan mie satu kurang? Bagus tuh, 14 kebanyakan. Satu kurang tapi kalau 14 kebanyakan. Bagus tuh. Tapi sebenarnya ya, lu kalau makan satu tapi
mie jujur cukup. Iya dong. Mie jujur Marco Polim tuh satu aja cukup karena pakai sambal mata. Pakai sambal mata karena udah lengkap. Terus yang Bangladesh apa namanya? Jagoan. Mie jagoan satu cukup karena itu dia nyemek ada kuahnya jadi satu cukup. Kalau ini. Benar. Kita kebetulan sama-sama pecinta Indomie. Yoi. Kalo Lagi Bil. 14 ya emang gila sih 14. Dari Didan PRMST. Anjing. Baca dong, masih ada notifikasi dari hotel gak? Ini udah lama banget ini cerita nih. Lu udah pernah denger belum, Bang? Belum. Gimana cerita itu? Anjing lah. Cie, langsung gini rambut aja. Gimana Jadi cerita? ini dulu waktu gua masih pacaran. Ini Oke. sebelum gua nikah. Sebelum gua nikah tuh ya gua ngerasa ya emang lagi star syndrome lah. Gitu, lagi berasa rockstar. Oke. Jadi gua dulu pernah ngedem-demin cewek gitu segala macam. Sampai ada di tahap ada satu cewek nih. Berangkatlah kita gitulah. Bab Ke salah satu hotel penginapan gitu. Zam. Pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam lah gitu lah. Mungkin di hotel ngobrol. Oh, iya, lu mau tahu Mau ininya, tahu gitu. Sama karakternya, benar. Kafe jadi jarang ada yang ada casan. Iya. Masih jarang lah. Iya. Paling Sevel dulu kan. Bener. Cuma Sevel pojok-pojok udah penuh. Iya. Jadi gimana nih gitu kita cari yang ini udahlah ya udah enggak apa-apa sini aja deh. Itu apa? Oh, hotel ya. Udahlah enggak apa-apa lagi itulah. Mampir gitu. Set udah. Paginya pulangin, pagi pulang, antar pulang. Udah sepakat itu udah janjian. Pokoknya lu ngechat kalau gue udah ngechat duluan. Peraturannya begitu ya. Peraturan gitu, rulesnya ada dong. Kalau lu mau dapetin gue, rulesnya itu. Gitulah. Udah tuh aman, karena sebelumnya ada yang gak aman. Gue chat pagi, balesnya besoknya. Dibaca sama si istri gue yang sekarang, dulu masih pacaran. Oh ini apa? Enggak, itu orang mau belajar stand up, dulu masih ada alasan untungnya masih aman. Akhirnya belajar dari situ. Gue bilang, pokoknya lu ngechat, kalau gue udah ngechat berarti gue udah aman. Gitu. Ntar begitu gue udah mau ketemu atau ini, ntar gue chat lagi. Cukup sampai sini chatnya, kita udahin gitu. Semua berjalan dengan aman lah. Sehari, 2 hari, 3 hari itu udah aman. Hari keberapa, hari kelima apa gitu. Kebetulan gue lagi jemput dia. Jemput si Indah ini, istri gue sekarang. Dia pulang kerja di Mangga 2 dulu. Gue jemput naik mobil Karimun. Terus handphone gue taruh di sini, belum Apple CarPlay kan. Jadi masih harus pakai inian, pakai phone holder. Phone holder gue taruh. Nyetir lah nih gue waktu itu mau ke Citraland. Rencana mau nonton di Citraland. Lagi jalan set nyampe Grogol. Notif bunyi centing gitu. Email. Pop-up email, cek turun kan, set diambil handphonenya. Bagaimana pendapat Anda menginap di Hotel 88 Kedoya? Vap. Anjing emang. Ngapain sih nanya-nanya pendapat? Oh, gara-gara dia lihat Dia lihat ada pop-up, ada email, tek gitu kan, Traveloka gitu. Traveloka kan. Bener. Dibuka, terus bagaimana pendapat Anda menginap di Hotel 88 Kedoya? Wah, lu gini dong. Wah, panik Bang. Rumah gua kan dari Kosambi, masih Jakarta Barat juga. Sama ke Kedoya 15 menit doang. Pertanyaan besar dong. Apaan nih? Ngapain nih gitu kan? Langsung. Gimana pendapatnya? Digituin doang gue langsung. Lu jawab apa jujur? Jujur gue masuk tol lagi Bang, ke arah bandara. Udah nyampe Grogol. Harusnya Citraland itu gue lurus. Dari Grogol. Lurus gue masuk Citraland ke kiri. Harusnya. Gara-gara ketahuan Grogol, masuk tol gue. Harus ngejelasin dulu. Gak mungkin gue nonton dalam keadaan kayak gini kan. Gimana jelasinnya gimana lo? Dia udah ngamuk, udah nangis. Sepanjang perjalanan gue ngomong dipatahin. Lu gak bisa ngelak tuh ya? Udah gak bisa ngelak gue. Karena malam itu gue ngilang. Dia ingat tanggalnya. Alasan gue main kartu sama anak-anak Bima. Gue bilang gitu. Gue bilang aku waktu itu pokoknya gue bilang aku mau nonton, mau main kartu sama anak-anak Bima nih gitu. Handphone lowbat gue bilang gitu. Alias kematiin. Zap, iya benar. Gitu kan. Terus udah tuh gue anterin, pokoknya gue di jalan tuh, pokoknya setiap gue ngomong tuh dia. Tapi lu sempat ngeles gini gak? Enggak, ini bukan. Aku apa gitu? Sempet gitu gak? Sempet. Bisa, gue juga udah mentok. Oh, lu juga udah mentok? Udah mentok. Alasan apa lagi maksudnya? Masuk email ke gue, hotel, mau apa? Enggak, aku staycation. Ya kan di kosan juga kamu sendiri gitu kan. Enggak ada temen, maksudnya ngapain harus ke hotel gitu-gitu. Enggak ada. Udah bingung gue, udah ngomong dipatahin mulu, dia udah nangis ngeliat kaca, udah video klip, udah kayak video klip nih nangis ngeliatin kaca gitu.
Itu sampai gue muter bandara sampai nembus Halim lagi. Dari Soekarno-Hatta. Muter karena masih belum selesai, muter masih jelek. Sampai ke Halim gue muterin lagi. Gila. Sore tuh? Sore. Jam pulang kantor tuh? Jam pulang kantor. Buset. Gue udah mentok bang, udah bingung. Gue udah gak tahu mau gimana lagi kan. Udah gue ngapain. Ngaku lagi. Tapi ngaku loh. Iya gitu. Gue akuin akhirnya. Pasti dia nanya dong, Udah siapa? begitu dia tenang, pokoknya gede-gede, pokoknya semua dibahas udah, sambil nangis udah dibahas gitu kan, udah nggak mau ngeliat mata gue. Akhirnya udah tuh gue udah ngeliat dia udah lebih tenang, udah dia diem, baru gue ngomong jujur. Ya akuin aku salah, gue bilang gue minta maaf lah gitu, gue gentle lah, gue minta maaf, gue bilang ya aku hilaf segala macam, gue bilang aku janji nggak ngulangin lagi. Jujur gue ngomong gini. Satu hal yang kamu perlu tahu gitu. Dia itu cuma dapat badan aku. Hati aku tuh buat kamu sebenarnya. Tai. Lu tanya orang yang masih hidup gue ngomong gitu. Ngaruh tuh anjing. Gue ngomong gitu. Kalimat itu menurut lo bisa menenangkan. Bisa menenangkan. Gue bilang ya emang gue sama dia begitu. Tapi lu harus tahu, gue tuh cinta banget sama lu gitu. Gue tuh hatinya emang buat lu gitu lah, kurang lebih lah ya, intinya lah. Lulu nggak dia pas lu bilang gitu? Enggak, tiduran. Abis nangis panjang jalan ketiduran. Udah nggak tahu deh, pokoknya tuh wah udah ngamuk. Abis itu udah tuh gue kemana diintilin. Gue mau keluar kosan, depan kosan gue tuh udah ada dia jemput gitu. Jadi pokoknya diikutin gue kemana-mana udah gara-gara. Tapi saat itu belum nikah kan? Belum nikah. Wah udah diintilin pokoknya. Ngekos dekat gua tadinya rumahnya di kosannya kan kerja di Mangga 2. Ngekosnya dekat-dekat kosan gua saking udah buat ngawasin ya. Hilang kepercayaan. Iyalah gila. Cowok karismatik ya kan enggak mau kehilangan dia. Itu. Berarti lo sampai kosan lo kasih tau yang itu dong. Kita entar dulu kali ya. Udah langsung di blok. Ya. Di blok dia nanya yang mana orangnya segala macam. Gue udah jujur semua. Lo kasih tahu. Gue kasih tahu. Gue bilang pokoknya nih asal kamu tahu nih orang gini udah semuanya diselesain. Tapi ya emang dia ngambeknya udah setelah berapa hari gitu udah marahnya udah parah banget gitu. Udah tuh udah ampun. Makanya setelah itu akhirnya gue cash aja lah udahlah. Bapak. Gak usah pesen-pesen lewat aplikasi. Beli putus ya? Iya. Beli putus jujur. Datang ya kan. Bam. Ini biayanya, ini tipnya dah. Iya bener udah. Beli putus jujur. Gak minta pendapat. Iya. Astaga. Lagi. Itu tapi itu gue sebelum nikah itu semua materi itu tuh gue bahas. Pokoknya sebelum gue nikah tuh gue ceritain, gue bikin show stand up namanya Wedding Proposal. Gue ceritain semua kenakalan gue sebelum gue nikah. Jadi gue akuin semuanya. Banyak yang dia juga baru tahu. Contohnya kayak gue setiap keluar kota dari bandara install Tinder. Bab. Dulu tuh. Sekarang emang Bumble lah ya. Emang so ganteng. Sekarang Bumble. Tapi sekarang udah enggak sama sekali. Iyalah. Udah enggak kayak gitu-gitu lah. Gak sempet tergoda apa enggak ya? Enggak, udah enggak ya? Putus. Pokoknya sejak gue nikah setelah Wedding Proposal itu udah enggak mau aneh-aneh lagi lah, udah lurus aja gitu. Dua Lipa DM lu. Apa? Dua Lipa misal. Hello Regen. Anjing. Ya paling gue bilang ntar lu gue kosin di sini, cewek gue kosin di sini, udah jangan pada berantem dah. Kayak kata-kata Wanco ya. Iya benar. Itu yang harusnya Blackpink ya. Blackpink dia sama Jennie. Dia. Disuruh ngekos. Udah gila emang. Iya. Lagi Will. Tutor dapat bini cakep. Sebenarnya gue nggak tahu ya kenapa istri gue tuh ya itu memaafkan gue, padahal itu udah hitungannya masalahnya besar banget lah. Gue nggak tahu kenapa terus dia mau serius sama gue, mau nikah sama gue, padahal di saat itu tuh banyak cowok-cowok juga yang ngincer dia gitu. Tapi dulu tuh gue dari sebelum kita pacaran, gue tuh udah ngomong sama dia, kamu tuh jangan kayak gini gitu, jangan terlalu bergaul yang ini, jangan sampai orang tuh mikir kamu gini-gini lah. Pokoknya gue menjaga dia gitu. Makanya gue
bilang ya nggak apa-apa kalau misalkan lu nggak, gue kan pernah tembak, kalau misalkan lu nggak terima gue ya udah nggak apa-apa gitu waktu pacaran, tapi gue pengen ngejagain lu gitu, lu gue anggap ya kayak ya udah kayak adik-adian gitu, dan gue emang nggak pernah kayak gitu sebelumnya gitu karena gue peduli, beneran peduli sama dia. Sedap. Gitulah pokoknya, dan dia nggak tahu, kayaknya dia ngerasain itu tulus deh, makanya dia akhirnya bener-bener ngerasa nyaman sama gua. Dulu tuh orang tuanya tuh nggak ada di Jakarta gitu, jadi orang tua itu kerja di luar gitu, Di luar kota. luar kota. Nah gua tuh salah satu orang yang mungkin bisa ngejagain dia, gua nganterin dia ketemu orang tuanya di rumah padahal gua belum ada status apa-apa gitu-gitu. Gua sampai minjem motor buat nganterin dia dulu waktu awal-awal gitu-gitulah pokoknya. Oh jadi dia nemenin lu dari awal tuh ya? Nemenin bener-bener dari awal. Ya, dulu sebagai teman-teman aja dulu gitu. Ya gue terus pokoknya selalu ada buat dia, dan yang gue kasih tuh ya saat itu emang gue benar-benar tulus gitu, benar-benar pengen ngejagain dia. Sedap. Gitu. Bisa aja pemilihan kata-katanya ya, bisa aja ya. Padahal di balik itu sih sebelum itu sah sih beb. Ya sayang lah. Kalau enggak momen angin lagi kenceng-kencengnya ya kan. Set baru juara suci, baru punya mobil ya kan. Dari dulu 2013 gue masih dagang bubble, 2015 gue punya mobil. Oke. Ya kan? 2013 ya? 2013 gue dagang bubble jadi tukang parkir dulu di Alfamart. Ya tahu gue. ABC tuh. Tahu kayak gitu, bawa angkot. Tahu. 2015 gue punya mobil, gimana kagak drastis. Bener. Nah 2014 udah kenal dia tuh langsung. 2014 udah kenal dia, 2014 udah kenal. 2013 juga udah kenal tapi masih kayak lucu tuh gitu doang. 14 udah mulai ada inilah ngobrol, 15 baru yang udah makin deket gitu. Iyalah, rockstar gila, sayang banget. Bener. Ya kan? Traveloka pakai nanya pendapat. Ya udah pasti mantep udah gitulah maksudnya. Apa sih gitu. Iya. Lagi dari Ferdian Faris. Kenapa Rikin gak suka sama prediksi? Nah ini nih yang sering terjadi kalau misalkan ke gue tuh framing kayak gini. Kenapa gue gak suka prediksi? Kenapa ini? Gue jujur prediksi gue nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Gitu. Cuma nggak ada. Mungkin asumsi orang-orang. Gara-gara gue sama Pak Vincent bukan selek ya, ada sedikit berita miring lah. Gitu, soal shockbreaker. Gimana ceritanya tuh? Jadi gue tuh motor gue sama motor dia tuh di satu bengkel yang sama. Nah terus gue tanya sama mekanik gue kan mau berubah posisi motor nih. Gue bilang gue ganti shockbreaker nih. Shockbreaker apa ya? Oh ada shockbreaker ukuran segini aja. Oh yaudah deh, boleh deh, cariin deh. Ini aja nih punya Pak Vincent nggak kepake, soalnya dia mau dirubah juga gitu. Jadi ada shockbreaker yang nggak kepake nih punya Pak Vincent. Coba lu tanyain deh gitu, lu tanyain ke beliau, lu tanya bayarin berapa gitu, biar ntar tinggal gue pasangin gitu, taruh di motor lu. Yaudah deh, gue WhatsApp Pak Vincent, izin bang, ini ada shockbreaker udah nggak kepake ya? Iya Gen, kenapa gitu? Boleh nggak kalau misalkan gue bayarin gitu, gue pakai nih buat kita, soalnya waktu itu mau touring ke Batu Karas gitu, gue pakai, gue bayarin dulu nih bang buat motor gue gitu. Udah Gen, sikat pakai aja gitu. Gue tanyain berapa nih bang harganya, udah pakai aja dulu gitu. Akhirnya udah gue pakai aja dulu, pakai nih, masuk di motor gue, set, motoran dong kita ketemu. Tiba-tiba dia ngomong, shockbreaker gue tuh. Shockbreaker gue tuh di motornya dia tuh. Anjing, motor gue sampai gak ada shockbreaker sekarang tiba-tiba jadi kayak gitu. Padahal udah diizinin ya? Padahal udah diizinin di WhatsApp. Diungkit-ungkit tiba-tiba Pak Vincent. Abis itu, Pak kan saya udah ngomong, udah saya bayarin. Ya udah lu bayarin aja dah gitu. Berapa? Gue bilang gitu. 2 miliar. Buset. Dia ngeledekin aja berarti. 2 miliar bang tiba-tiba. Terus udah tuh di grup rame kan pada ngeledekin gue kan. Jadi ada grup anti prediksi tuh yang isinya anak-anak prediksi juga sebenarnya. Terus udah kan 2 miliar kan itu. Ya kan gue bilang nggak ada lah shockbreaker. Orang tuh kalau jual barang itu terserah orang yang mau ngasih harga lah. Mau jual berapa ya bodo amat gitu. Ini lu udah ngambil soalnya gitu kan. Ini kan ada storynya segala macam. Ini dipakai Vincent Rompis segala macam gitu kan nama yang lain-lain. Ya udah bang, ya tapi jangan 2 miliar. Ya udahlah nih, karena gue kenal sama lu. Udah 1 miliar aja dah, ini gue udah diskon, gue udah potong harga 1 miliar loh buat shockbreaker. Ya kan itu masih gak masuk akal kan. Sampai terakhir 200 juta dibilang. Motor gue aja itu berapa ratus juta, maksudnya gak nyampe segitu lah gitu kayaknya. Dijualnya gila-gilaan sama dia.
Akhirnya jadi ke penonton, ke orang-orang tuh jadi gitu. Gen balikin kali shockbreakernya Pak Vincent gitu-gitu. Pada ngeledekin. Sebenarnya mereka juga tahu lah. Itu bercanda doang. Ya, tapi nggak tahu ya Pak Vincent beneran ngarep apa enggak ya 200 juta gitu ya. Oke, perkara shockbreaker. Terus sama itu anti prediksi. Yang masukin juga beliau itu. Jadi kan gua adalah baru beli motor kan. Terus diajak motoran, dimasukin lah ke grup itu. Masukin ke grup itu anti prediksi, grup anti prediksi. Baru gue masuk tiba-tiba langsung gini Vincent. Guys, ini kita udah hadir ya ketua kita untuk anti prediksi ada Rigen akan jadi ketua anti prediksi. Tiba-tiba digituin gue bilang apaan ini tiba-tiba ketua anti prediksi. Habis itu dia sendiri yang bikin berita Rigen ketua anti prediksi melawan prediksi gitu. Guanya nggak tahu apa-apaan. Gua mah cuma motoran dong diundang masuk. Grup dia yang bikin, foundernya dia, adminnya dia gitu. Kocak beliau. Asli, beliau itu emang ada aja kelakuannya. Lagi Bil. Lagi. Dari 2in.am, emang bener Hip nggak mau main ke Green Boys karena takut tanyain tentang pramugari. Oh adalah. Ya, kalau ini nih udah framing lagi nih. Ini emang ini anjingnya Hibzi sama Rispo nih. Mereka seakan-akan bikin cerita detail banget yang seakan-akan tuh itu kejadiannya ada. Padahal nggak ada. Dia bilang gue tuh seneng, gue tuh punya pacar mau nikahin cewek pramugari. Terus dia bilang ini tuh sepupunya Diki Divi. Jadi dibikin-bikin kayak sepupunya Diki Divi gitu. Dan kayak masih make sense kalau Diki Divi punya sepupu pramugari tuh masih orang tuh masih percaya. Iya deh kayaknya deh gitu. Kan beda kalau misalnya siapa ya, misalnya komik yang Benny, lu tahu Benny gak bang? Tahu, Benny yang dari Jogja. Yang dari Jogja punya sepupu pramugari. Kayaknya janggal, orang udah anggap janggal. Orang anggap ini bercanda. Kalau di KDV orang akan percaya. Terus dia bikin ceritanya. Itu ketemunya waktu itu habis syuting tema kantornya di San Moritz, Lipo Mall Puri. Dari syuting terus ke bawah makan juga aku ketemu sama Diki. Diki lagi makan sama sepupunya yang pramugari. Di situ mereka kenalan. Dibilang gitu. Padahal waktu itu emang ketemu Diki, tapi Diki sama istrinya kita bertiga makan. Dan itu pun beda meja dibilang. Terus mereka bikin cerita gitu. Diki pun juga nggak tahu cerita ini. Mereka ngomong ke podcast Rigen pramugari segala macam gitu. Dibikinnya seakan-akan ditambah kan emang gue tuh kalau di konten-konten sering dipasangin sama cewek-cewek cakep ya kan. Ya untuk unsur komedi kan. Cewek cakep sama cowok jelek gitu-gitu kan emang kebutuhan komedi. Jadi sering digitu-gituin jadi makin jadi tuh mereka tuh nyocok-nyocokin. Bohong jadi tuh ya. Bohong, nggak ada gue pramugari. Batik. Gak ada. Yono Bakri juga janggal sih pramugari. Ya, Yono Bakri janggal. Punya tiba-tiba sepupu. Aku ada sepupu pramugari. Janggal. Pasti sepupu jauh ini. Adek kakek cicit ini kayaknya adek kakek yang udah tua. Lagi dari Bung Pen. Mau disunat kapan? Gue udah disunat. Gue disunat kelas 4 SD. Sama gue juga 4 SD gue. Gue disunat 4 SD. Hadiah lu dapet apa waktu itu? Tamiya gue. Tamiya. Saat itu. Gue sepeda gue. Oh sepeda? Iya. Baru bisa dipakai sebulan kemudian. Iya pasti. Iya. Dipajang aja dulu. Sampai bannya kempes. Jadi pas mau dipakai ngisi angin lagi. Iya. Dulu. Sunat udahlah gue masa gue belum sunat. Iya. Sunat udah dia. Dari Mudatsir Malingi, Rigen kalau lagi BAB jongkok duduk bab. Buat apa ya pertanyaan-pertanyaan gini ya? Oh, question box itu yang itu kan dengan film Kang Mak kan gitu kan. Yang berak apa adegannya tuh soalnya dia izin berak beberapa kali gitu. Makanya gue bilang lu berak mulu lu gitu ya, daripada lu gak pernah berak-berak. Ya lu itu badan lu jadi kurus tuh gara-gara itu semua improve jujur. Oh gitu ya? Gak ada yang disiapin di adegan itu. Oke. Jadi gua ngelempar apa dia ngelempar apa gitu. Jadi gua ngatain dia, lu mantesan lu kurus lu berak mulu sih. Ya lu tuh gendut gak pernah berak-berak gitu. Ntar kalau gua berak gua ajak lu ya gitu. Iya gitu ya gua lihat. Ngapain gua ngeliat lu berak, ngapain gua ngikut lu berak gitu. Ya biar lu lihat kalau gua udah berak gitu. Ya kalau mau aduh yuk berak-berakan gitu-gitu. Jadinya tapi itu semua dipotong di film karena itu panjang banget kita. Wah, sampai ngata-ngatain ya pokoknya udah ujung-ujungnya udah ngata-ngatain udah biarin daripada bapak lu
suka nongkrong di kopi pangku gitu. Biarin bapak gua kopi pangku, daripada bapak lu kagak ngopi minta pangku doang gitu-gitu. Kata-katanya udah random banget itu. Dan itu kita improve berdua tuh, maksudnya. Oke. Sama sutradara bilang, udah adegannya gini, pokoknya kalian si Regen lagi ngambil daun pisang, terus tiba-tiba ada kresek-kresek buat horor, tiba-tiba ternyata si JG lagi mau berak gitu. Nah, adegannya cuma dikasih tahu itu doang, dialognya cuma ngapain lu? Gue lagi berak, jangan berak sini lah, berak di sono. Cuma sampai situ doang. Akhirnya dipanjangin, gak di-cut, jadi panjang. Improve. Badan lu kurus keseringan berak boleh situ. Iya. Boleh. Badan lu. Terakhir. Dari Busairi, Bang Rigen. Bang Rigen, cara jadi orang sabar yang gak emosian gimana Bang? Nah ini baru pertanyaan yang menurut gue berkualitas. Ini baru pertanyaan, karena aslinya gue adalah orang yang sabar gitu. Contoh? Gue itu sama istri gue sampai detik ini gak pernah marah yang meninggikan suara yang keras gitu, yang sampai ngebentak tuh nggak pernah. Intonasi tinggi nggak pernah. Intonasi tinggi nggak pernah. Ngomong kasar ke istri nggak pernah. Terus juga gue kalau misalkan emang udah kesel banget, lebih sering gue langsung cari waktu sendiri. Gue berdiam diri. Entah gue ngerokok, entah gue ngapain gitu. Jadi entah motoran segala macem gitu. Jadi di ininya rilisnya sendiri aja gitu. Makanya gue kadang pakai helm full face terus naik motor udah nyanyi kenceng-kenceng gitu. Jadi justru nggak pernah ngeluapin sesuatu tuh, orang emosi itu kan rasa ya, sebenarnya emosi itu ya nggak apa-apa gitu punya rasa. Tapi yang salah itu adalah penempatan meluapkan emosinya gitu. Iya. Kayak ada orang yang tiba-tiba banting piring, ada apa ngomong kasar segala macam gitu. Ya gue kayak anak-anak kantor tuh kalau misalkan gue udah kesel banget, gue mendingan berhenti dulu gitu. Ya ntar baru gue satu-satu, lu tuh tadi jangan ngeyel apa kalau misalnya gue kasih tau gini-gini aja gitu. Jadi lebih enaknya gitu gue. Gue nggak ya kecuali kalau misalkan emang masalahnya kayak emang udah berantem fatal atau ya apa gitu ya, mungkin itu kalau berantem kan emang itu mah kenakalan kan, bukan penempatan emosi. Tapi kalau emosi gue tuh orangnya nggak pernah ke anak aja, gue nggak pernah pengen marah gitu. Justru ternyata di balik itu lo orang yang bertolak belakang dari personal yang lo bikin sama ya. Yang gue bikin gitu. Oke, sabar dia cuy, justru asli, cuy. Sabar banget gue mah. Banget tuh ya. Iya. Pakai banget ya. Okay. Asli gak pernah gue marah. Ini orang nanya goblok nih emang. Marah lagi dia. Ada lagi. Gen, Sabi ya udah mampir nih. Sama-sama Bang, makasih nih. Pokoknya gue doain 58 juta. 58 juta. Sebenarnya itu kita nggak usah segitu lah, terlalu muluk lah. 10% aja udah cukup. 5,8 dong. 5,8 aja juga udah gak apa-apa lah gitu. Iya. Udah mandi lah ya, udah mandi tuh di Car Free Day. Iya, cuman helm belum coy kalau. Iya, helm belum 7 helm. Iya. 7. Minimal Arai, AGV, Soi lah, antara 3 itu lah. Benar. Tuh cocok banget itu sama X-Max tuh dah. Secara tapi warna apa sih X-Max-nya deh? Pramuka. Coklat dop ya ini ya. Iya, agak kurang sih ya. Iya, aduh. Kalau dipakai dia maksudnya. Warnanya sih emang buat X-Max coklat dop itu agak kurang sih, emang susah ya. Ini nyari helmnya susah, terus main di, kalau dia kan soalnya motor-motor look-looknya tuh look yang mengkilap gitu tuh. Kalau X-Max tuh mainnya di head-on. Bener. Makanya kalau kayak Rispo X-Maxnya 200 juta modifnya doang. Iya, dia kemarin cerita tuh. 200 juta gitu. Nah makanya mainnya di look-looknya gitu kalau X-Max. Ya taruhlah kalau jadi 10 juta kan udah dapat motor tuh dari. Bener. Dari gue helm. Lu 7 juta juga udah helm ya? Helm udah. Iya, langsung. Mantap. Sabi, gue doain lancar. Amin. Semua makasih, sehat-sehat. Amin Bang. Semua film, podcast, apa yang lo jalanin semuanya. Amin. Oke, buat semua penonton Local Fest, ditonton filmnya yang akan rilis di tanggal 12 Juni 2025. Mantap. GJLS buku ibu-ibu. Oke, siap. Gue Riko Lubis. Gue Rigen. Peace out. Thank you semuanya.